Ya. Oke. Ada hand sanitizer-nya, kunci loker sama handuknya ya Pak. Oke, ini. Oh, Iya. ini handuk ya? Iya. Oke, makasih. Terima kasih ya Pak. Oke. Nah, guys, gue sekarang mau nyimpen sepeda dulu sebelum mau sport massage. Tempatnya gede nih. Yes. Tutup. Sini. Sepeda sebelah sini. Nanti sebelumnya kita akan puter-puter di lokasinya SPOI Emin. Nah, ini ketemu Mbak Endah nih. Halo Mbak Ron, apa kabar? Mbak Endah. Halo, selamat datang di SPOI Emin. Wih, tempatnya gede banget ya. Iya. Dan nyaman banget. Nah, ini gue mau tahu nih, ini sebelumnya ini ruangan apa nih? Konsultasi rumah. Baik, ini ada konsultasi room. Ya, ruang konsultasi room ini adalah ruangan untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran olahraga yang ada di sini tentunya kan. Kami ada 5 dokter di sini. Gitu Oh, kan. 5 dokter ya? Betul, Om. Jadi apa saja sih yang akan ketemu dengan dokter spesialis kedokteran olahraga kami di sini? Jadi mereka baik atlet maupun masyarakat umum dari semua usia, berbagai usia gitu tentunya, itu datang untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran kami mengenai keluhan ataupun masalah yang berhubungan dengan otot, sendi, dan tulang. Oke, betul. Jadi semua masalah otot, sendi, dan tulang itu tentunya kan berkaitan dengan kegiatan yang ada hubungannya dengan olahraga seperti itu, atau misalnya hubungannya ada yang dengan terkilir misalnya kan, atau misalnya nyeri tumit atau nyeri lutut dan lain sebagainya. Intinya yang berhubungan dengan masalah otot, sendi, dan tulang. Seperti itu Om, gitu. Oke, jadi gini nih rekan Bogi Indonesia. Jadi kita tuh datang ke sini nggak sembarang masuk aja dulu. Tetap harus konsultasi dulu ke dokternya ya, ke ahlinya. Nah, dan nggak sembarang pijit. Jadi harus tahu dulu masalahnya apa, atau ada cedera atau pemulihan juga bisa ya. Betul sekali. Om. Nah, jadi bener aman pokoknya di sini. Yuk kita lihat dulu nih ruangan apa nih. Ini ruangan konsultasi room ya? Iya, ruang konsultasi. Boleh lihat dalamnya nggak? Oh, boleh. Oh, boleh. Oke. Wow, adem banget. Jadi di sini ada ininya apa namanya, alat USG. Ya. Oh, ada alat USG juga ya? Tuh, gengs, lihat dong. Ada alat USG. Oke, baik Om, di sini tentunya untuk protokol kesehatannya sangat dijaga sekali. Betul, jadi ya? setiap pasien yang akan datang ke tempat kami untuk berkonsultasi dengan dokter kedokteran olahraga, tentunya dokter menggunakan alat pelindung ya, artinya menggunakan masker, face shield, kemudian juga sarung tangan, dan termasuk juga untuk tempat tidurnya. Jadi ini sekali ganti ya? sekali ganti, betul. Setiap satu pasien kita ganti. Betul, setiap pasien masuk ini beres ganti. Buang langsung, steril. Gitu. Aman gengs. Yuk kita lanjut kemana nih? Ya, silakan. Mana lagi nih? Ya, ini juga ada si Ajiru, kemudian ada selamat pagi. Wih, pagi. Wih, Nah, setelannya udah siap tempur nih. Oke, mungkin langsung saja Mas Alvin, apa saja sih yang ada di sini, fasilitas apa saja, dan manfaatnya dan atau tujuannya untuk apa? Kalau di sini kita ada mesin namanya mesin VO2 Max. Oke, gitu. apa? VO2 Max. VO2 Max. Nah, terus? Itu untuk melihat volume oksigen yang bisa digunakan oleh tubuh selama berolahraga. Gitu. Jadi mungkin buat teman-teman goes itu buat endurance-nya lah. Oh, buat endurance-nya ya. Ketahuan apakah endurance-nya udah bagus atau belum. Gitu. Terus di sini juga kita ada watt bike. Nah, Oh, ini kayak apa? Kayak sepeda road bike. Jadi ini buat apa? Mengukur ininya? Apa? Jadi kita punya tes namanya tes FTP, tes power profile, tes endurance juga bisa di sini gitu. Kenapa kita pakai sepeda ini? Karena ini yang paling mendekati dengan sepeda biasa gitu, sepeda road bike gitu. Kalau sepeda statis yang mungkin yang di gym gitu kan, itu kan kurang pas lah itunya, geometrinya gitu kan. Oh, ini sama banget ya? Sama gitu. Ini juga bisa di adjust sesuai dengan bike fitnya teman-teman. Bike fittingnya si ini ya, si pembalap pembalap lagi, sepedanya. Oke. Benar, gitu. Bisa juga pakai sepatu sepedanya. Oke, pakai cleat gengs tuh, pakai cleat.
Sip. Terusnya aja. Ya, jadi ketahuan endurance-nya udah bagus atau belum. Oh. Gitu. Nanti kita kalau sudah keluar angkanya, kita bisa tahu levelnya ada di mana. Oh. Gitu, dari poor sampai elite. Wih, Gitu. mantap. Jadi teman-teman bisa tahu tuh ada di mana ininya, levelnya. Bener. Gitu. Kalau pas tes VO2 Max, kita juga bisa kasih lihat pedaling teknik analisisnya. Oke. Gitu. Jadi kalau goesnya apakah cuma push ke bawah doang, apakah cuma kanan doang yang goes, itu kelihatan semua nanti. Wih, mantap, komplit. Gitu. Yuk, kita lanjut. Terima kasih ya, Sip. Om Alvin. Mantap nih, jelas. Oke, ini lanjut ke ruangan apa nih Om Alvin? Ini ruangan kardio kita. Oh, kardio. Gitu. Jadi Oke. seperti yang bisa dilihat, treadmill, sepeda statis yang statis, lebih bukan buat performance. Endurance kali, apa? Buat Cadence kali. Iya, atau enggak buat kesehatan doang. Dari yang duduknya kayak sepeda beneran sampai duduknya yang rada apa gitu. terlentang. Itu ada semua. Terus ada elliptical, segala macam yang kayak di gym kita punya semua. Wih, komplit ya. Gitu. Nah ini juga ada Woodway itu kan kalau teman-teman lari sukanya ini nih karena empuk banget buat long run segala macam. Oke. Gitu. Mantap semua. Tapi ini tetap ada didampingi instruktur apa gimana Om? Kalau di sini? Jadi di sini kita bisa ada dua sih. Apakah teman-teman mau member gym di sini ataukah mau performance program sama kita? Oh, gitu. Kalau performance program sama kita kayak pakai PT di gym itu didampingi oleh yang udah certified untuk ngedampingin. Iya benar. Pokoknya bukan kaleng-kaleng ya. Kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng. Iya, jadi nggak asal latihan. Tim performance kita udah certified FIFA semua. Wih, mantap, gengs. Top, nyesel kalau nggak kesini. Yuk, lanjut apa lagi nih? Siap, boleh ke sana. Yuk. Nah, bagi muslim bisa ada di sini musolanya. Aman. Nah, sini kita ke tempat locker dan tempat mandi ya? Apa? Ya. Kamar mandi dan toilet. Oke, kamar mandi dan toilet. Wih. Tuh. Oh, locker nih. Ini locker-lockernya. Cuman sepeda nggak bisa masuk locker sini kecil, jadi ada tempatnya di sana, Ya, sepeda. di depan. Oke. Gitu. Sini. Nah, tempat mandinya ya. Wih, luas nih, tuh. Gede banget. Di sini juga kita sediain sabun. Nah, sabun Jadi sampo kalau- ya, sabun. Sabun aja sih. Oh, sabun aja. Jadi kalau yang nge-gym, Habis nge-gym, oke, kita mandi ada sini. di sini. Oh ya, tadi pertama pas di depan kita dikasih anduk ya. Ya, dikasih anduk juga. Hand sanitizer juga, gengs. Cukup luas nih. Gitu ya. Ini kita lokernya ada 70 lebih. Tuh, lokernya ada 70 loker. Ya, jadi nggak ada masalah sih. Nggak masalah ya. Masih cukup. Mantap. Nah, sekarang Om Alvin mau ngejelasin FMS. Apa itu FMS? Yuk kita lihat langsung sama Om Alvin. Gimana Om Alvin? Oke, ini kita ada tes yang namanya FMS gitu. Tesnya ini untuk melihat apakah ada keterbatasan dalam gerakan dari seseorang gitu. Contoh untuk pesepeda, kita gunanya tes ini adalah beda sama bike fit. Oh, beda ya? Beda sama bike fit gitu. Tapi lebih baik ini dilakukan sebelum bike fit gitu. Contoh teman-teman kalau yang udah bike fit gitu kan, yang udah bike fit berasa kok posisinya masih belum nyaman gitu. Nah, iya biasa gitu tuh. Padahal dari bike fit kan udah dikasih tahu yang bagusnya seperti apa. Tuh, nyamannya di mana gitu, Nyamannya di benar. mana, gitu kan. Mungkin teman-teman ada keterbatasan di ruang geraknya. Gitu. Apakah fleksibilitasnya kurang? Apakah mobilitasnya kurang? Itu mungkin di situ. Apakah core-nya nggak aktif segala macam? Iya, benar, mungkin di benar. situ gitu. Nah, ini tesnya adalah untuk melihat itu semua. Oke. Ini ya? Lurus ke depan kakinya. Lagi dikit lagi. Ini. Tangannya buka 90 derajat, ini juga. Oke. Gerak pertama squat ya, jadi jongkok serendah mungkin. Buset. Oke. Tongkatnya dorong dulu ke atas, terus jongkok serendah mungkin. Kita turun lagi? Air. Oke, good. Naik lagi. Hui. Boleh lakuin sekali lagi? Lagi. Lagi, Buset. sekali lagi. Good. Boleh naik lagi. Oke, itu hasil bagus. Gitu. Gitu ya? Karena apa? Karena apa? Tadi squat bisa maintain lurus terus tanpa jatuh. Tanpa bungkuk gitu ya? maksudnya. Jadi mobilitas di pinggulnya bagus,
di lututnya bagus, di ankle juga bagus. Kebiasaan goes, Cin. Oh Nanti gitu ya, pengaruh ya? Kalau yang jelek pasti dia Langsung nunduk. keseimbangan kurang gitu. Keseimbangan kurang atau nggak nunduk. Gitu. Jadi ada limitasi di situ. Nanti back kita berarti beda lagi tuh di situ. Itu salah satu gerakannya. Sangat berguna. Dari 7 gerakan. Gitu. Sip. Thank you brother. Siap. Perlu tuh, bener loh. Oke geng, sekarang gua mau ketemu dokter Andi, spesialis kedokteran olahraga. Oke, mau tanya-tanya, yuk. Tuh, geng, dokter Andinya. Apa kabar bro? Baik. Nah ini tadi gue nunggu-nunggu belum datang, sekarang udah datang Om Andi, dokter Andi. Oke Om, Andi gimana Om? Ya. Kita santai aja di sini Om. Ya, gimana? Nah gini gue mau nanya nih kan, kita ini kan pesepeda olahraga ya. Oke. Sebaiknya tetap harus konsultasi nggak sih sama dokter ke olahraga gitu? Sebenarnya kalau tidak ada tujuan khusus sih sebenarnya tidak perlu. Tapi ketika misalnya pengen tujuan mau meningkatkan performa, mau mencegah supaya nggak cedera, atau lagi cedera supaya recovery dengan baik, ya mungkin perlu konsultasi. Tapi kalau misalnya fine saja, boleh-boleh saja sih gitu. Tapi tetap sih ya harus ya minimal kan kadang-kadang orang awam tuh kadang-kadang perlu nggak sih? Nggak perlu gitu. Tapi kan takutnya kan kita kalau ada cedera kayak misalnya kita mau goes nih tanpa pemanasan kadang-kadang suka. Nah itu perlu kali ya. Nah terus gini dok, gua kan sering suka sport massage nih. Oke. Nah itu kan kadang-kadang katanya sebelum performa terus sebelum ini juga katanya penting katanya. Bener nggak sih? Gitu. Ya sebenarnya sports massage itu bagian dari recovery gitu. Jadi kalau kita lagi goes, apalagi goesnya sampai ratusan kilometer atau puluhan dan akumulasi sampai ratusan bahkan sampai ribuan, itu kan otot kita dipakai terus dan akhirnya ototnya tuh getting tight. Jadi otot itu seperti karet dan kalau dipakai terus tuh lama-kelamaan akan kaku kan. Sports massage itu atau deep tissue massage itu adalah massage tapi lebih deep ya, artinya beda sama massage yang refleksi atau itu ya. Jadi kalau sports massage itu lebih deep tissue massage gitu. Nah itu fungsinya adalah pertama bisa merilis laktatnya, asam laktatnya, terus kemudian bisa meningkatkan fleksibilitas dari ototnya sama bagian dari recovery. Jadi otot itu tuh nggak gampang cedera, nggak gampang kaku. Kalau ototnya kaku pasti yang ada nanti ujung-ujungnya cedera gitu. Nah itu tuh harus rutin sih, rutin minimum 1 bulan sekali lah misalnya seperti itu. Atau yang habis melakukan sesuatu latihan yang ekstrim nih, habis tanding atau habis long ride gitu. Perlu ya, itu perlu bener. Ibaratnya kalau udah capek terus kayak ototnya mengkerut dilemesin lagi lah kayak gitulah semacam gitulah. Stretching sebenarnya juga bagian dari untuk mengendorkan otot ya. Tapi ketika sudah terus menerus stretching kadang-kadang kurang membantu. Jadi harus ditambah dengan sports massage atau bagian dari recovery. Kadang-kadang kan kalau kita stretchingnya males-malesan, bentar doang udah cabut cari makan. Bener kan dok? Om tante sepeda itu paling males stretching. Bener, gitu. paling males. Kalau runners masih tuh kan. Iya, runner bener. Kalau sepeda tuh kadang-kadang stretching malas langsung mie ayam. Bener, paling malas stretching. Tapi itu emang penting ya, penting banget tuh Kang. Penting sekali dan mencegah cedera. Itu penting sih mencegah cedera itu gitu. Oke. Jadi sebenarnya kan kita bukan pesepeda aja, runner terus kadang-kadang katanya tadi bukan pengolahraga juga katanya boleh datang ke sini untuk konsultasi ya, misalnya kayak punya diabetes katanya dok ya. Oh iya. Jadi kita di sini memang punya layanan namanya medical fitness program. Gitu. Seseorang yang tadinya nggak pernah olahraga, terus kemudian punya masalah misalnya diabetes atau hipertensi, itu salah satu treatment pengobatannya itu nggak cuma obat, tapi sebenarnya adalah lifestyle modification. Jadi makanannya diatur, terus kemudian adalah exercise gitu. Jadi nanti pasti saya sarankan untuk beli Brompton untuk exercise. Untuk sepeda enggak ya? Beli sepeda. Beli sepeda statis atau sepeda di rumah atau sepeda lipat atau apapun. Tapi mungkin kalau penderita diabetes nggak road bike kali. Oh iya nggak boleh, harus yang tegak. Yang tegak gitu. Mungkin kalau untuk pengaruh tulang juga katanya dok ya. Untuk orang tua mungkin better sepeda statis di rumah atau sepeda lipat gitu-gitu sih. Sip. Nah jadi jelas kan, bener-bener sama pakarnya tuh lebih tenang kitanya, bener. Oke geng, sampai ketemu lagi di Bogi Indonesia info-infonya dan semoga sukses dok. Sama-sama, ya. Gaul dokternya Bray. Top. Yuk, bye. Kita udah muter-muterin nih lokasi di Eminence ini dan udah dapat penjelasan dan top banget. Nah sekarang
sebelum kita goes balik lagi ke rumah, gue mau nanya terakhir nih sama Tante Endah, apa sih artinya SPPOI ini? Oke, baik. Baik Om, jadi SPPOI ini adalah singkatan dari Sentra Peningkatan Performa Olahraga Indonesia. Eminence adalah Sport Medicine and Human Performance Center. Jadi SPPOI Eminence ini adalah salah satu unit usaha dari Lembaga Pengelola Dana Usaha Keolahragaan Kemenpora. Oh, jadi ada ininya dengan Menpora ya, Kemenpora. Ada kaitannya dengan Kemenpora, tapi tidak secara langsung sih Om. Gitu. Artinya kami memang melayani atlet-atlet nasional, mereka yang memiliki cedera maupun untuk meningkatkan performanya agar kembali ke lapangan tentunya dengan kondisi lebih baik dari sebelum cedera, seperti itu sih. Dan tentunya tidak hanya untuk atlet, tapi untuk masyarakat umum, terbuka masyarakat umum semua usia yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, jadi geng, jangan khawatir. Di sini tuh banyak atlet-atlet juga datang ke sini, ada yang cedera juga datang ke sini juga betul. Ya. Dan buat meningkatkan performa juga ke sini juga. Iya, termasuk runners. Oh, runner. Cyclist juga kan sekarang lagi musim sepeda nih, ya kan? Gitu. Sip. Jadi komplit semuanya info dari Bogi Indonesia. Oke, geng, sampai ketemu di info Bogi Indonesia. Selamat, terima kasih untuk Tante Endah yang bisa ngeluangin gue muter-muter nih di komplek Eminence ini. Nah, ini setelah ini gue mau sport massage dulu. Oke, semoga sukses. Ya, sama-sama, terima kasih Om. Sukses juga. Bye. Masih 17 Agustus merdeka. Merdeka. Oke, gengs, gue sekarang mau sport massage bareng Om Harun. Nah, Om Harun ini udah siap nih standby dengan face shieldnya, masker. Tuh, pakaiannya udah lengkap. Jadi gue mau sedikit di reparasi otot-ototnya. Yuk.